setelah Hasto KPK kabarnya bakal sasar Megawati terkait kasus Harun Masiku. Jadi setelah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK, dinamikanya jadi makin seru nih. Kabarnya KPK berpeluang bakal manggil Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk diperiksa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret yang akan digelar di Akademi Militer di Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Tindakan yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, sangat disayangkan, di mana ia telah mengeluarkan surat instruksi agar seluruh kepala daerah yang datangnya dari Partai PDI Perjuangan untuk tidak usah mematuhi perintah dari pemerintah pusat dengan mengikuti kegiatan retret di Magelang. Hal ini buntut dari ditetapkannya dan juga ditahannya Hasto Kristianto oleh pihak KPK. Rakyat atau publik mulai bertanya-tanya, apa kaitannya penetapan atau penahanan Hasto oleh pihak KPK dengan kegiatan retret para kepala daerah tersebut? Padahal sesungguhnya kegiatan retret kepala daerah itu sebenarnya suatu kegiatan yang sangat penting untuk bagaimana bisa membangun satu kekuatan, sinergi untuk bisa membangun Indonesia yang lebih maju, dan juga dengan negara yang begini luas, begini besar, itu harus dibentuk dalam satu wadah yang kuat untuk bisa saling bekerja sama, sehingga dengan demikian program dari pemerintah pusat bisa merata sampai ke seluruh pelosok. Namun sangat disayangkan, langkah atau tindakan yang diambil Mega memang di luar daripada akal sehat kita sekalian. Hal ini menunjukkan kepada publik sesungguhnya Megawati bukan seorang negarawan sejati. Dan kita menjadi tahu mengapa mantan Presiden Jokowi justru melenceng atau keluar dari Partai PDI Perjuangan. Itu karena semata-mata Jokowi tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Karena menjadi presiden atau pemimpin dari PDI Perjuangan itu sebenarnya hanya menjadi sebuah boneka bagi Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, Jokowi lebih memilih keluar dari Partai PDI Perjuangan dengan mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden. Hal ini menjadi terang benderang karena selama ini publik terus-terus memberikan atau menyalahkan Jokowi karena keluar dari Partai PDI Perjuangan dan dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi Jokowi justru lebih memilih menjadi pengkhianat partai daripada menjadi pengkhianat rakyat. Ini menjadi catatan bersejarah bagi bangsa Indonesia dan juga sebenarnya refleksi bagi para kepala daerah dari Partai PDI Perjuangan yang tidak mematuhi atau tidak ikut kegiatan retret tersebut. Mereka tidak sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai. Partai hanyalah menjadi kendaraan, tetapi rakyatlah yang menentukan, yang memilih mereka untuk menduduki posisi tersebut. Harusnya yang mereka pikirkan adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai. Harusnya ketika mereka sudah menjadi kepala daerah, harus loyal terhadap pimpinan tertinggi yaitu presiden. Tetapi justru mereka lebih loyal terhadap pimpinan partai. Baik, seperti apa komentar dari para netizen dan juga dari para tokoh? Mari kita ikuti video-videonya. Jangan salahkan masyarakat kalau mempunyai persepsi yang sangat negatif terhadap sikap-sikap atau tingkah laku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPK. Sekali lagi, ini Commander Call, perlawanan, pengibaran bendera darurat siaga 1 oleh Megawati Soekarnoputri agar kader-kader PDI Perjuangan siap siaga. Bukan tidak mungkin penahanan seorang sekjen PDI Perjuangan adalah pintu masuk untuk mengacak-acak Kongres PDI Perjuangan yang akan datang. Ditahan KPK, Hasto Kristianto kepalkan tangan ucapkan merdeka. Pede banget ya, tapi serius tanya, kalian lebih percaya KPK atau Bu Mega? Tergerus kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Hasto akhirnya resmi ditahan. Tapi itu bukan satu-satunya jadi sorotan. Bu Mega selaku ketua PDIP langsung memberikan instruksi kepada seluruh kadernya untuk menunda retret yang sudah dijadwalkan di Magelang. Bahkan semua kepala daerah dari partainya diminta untuk selalu siap siaga. Semua itu dilakukan sebagai respon terhadap penahanan Hasto. Di satu sisi ini bentuk partai yang solid di dalam dunia yang semakin banyak pertanyaan muncul tentang independensi lembaga negara. Apakah KPK benar-benar menjaga integritasnya?
atau ada permainan kekuasaan di dalamnya. KPK, kita lihat mereka bekerja menuntaskan dugaan korupsi. PDIP punya narasi hukum tebang pilih. Narasi seperti ini mengaburkan batasan hukum yang seharusnya independen dengan kepentingan politik yang bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Di sini kita lihat bukan hanya Hasto, PDIP atau Bu Mega, tapi bagaimana kita mencerna sistem hukum berjalan. Jadi apakah kita percaya pada lembaga yang katanya menjaga integritas negara, atau kita hanya mengambang dari arus politik yang lebih besar dari sekedar satu kasus? Sepertinya kasus ini menarik untuk kita pelajari. Bagaimana menurut kalian? Diskusi ya. Kata kita, kekuatan kita. Setelah Hasto ditahan oleh KPK, ternyata Megawati mengeluarkan sebuah surat yang sangat kontroversial. Beliau ini melarang seluruh kadernya yang sudah dilantik sebagai kepala daerah untuk ikut retreat di Magelang. Apakah memang aturannya seperti itu, teman-teman? Apakah memang kepala daerah ini harus loyal kepada ketua partai dibandingkan dengan atasan di atasnya? Dalam hal ini presiden mungkin ya. Tapi dengan surat ini saya jadi paham bagaimana rasanya menjadi Pak Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun, tapi dalam tekanan yang sangat keras dari Ibu Ketua Umum. Gimana menurut kalian, teman-teman? Coba komen di bawah ya. Para kader PDIP di berbagai daerah lantang menyuarakan dukungan atas penahanan koruptor tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Banyak kader dan simpatisan PDIP akar rumput menganggap Hasto Kristianto sebagai biang keladi atas keterpurukan yang dialami Partai Banten Moncong Putih. Hasto juga dianggap sumber kericuhan di internal dan eksternal PDIP. Mereka juga tidak terima sikap Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku selalu berlindung di balik nama besar Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya Sutrisno, kader PDI Perjuangan Ranting Gubuk Grobogan. Kami dari Suara Arus Bawah meminta kepada KPK agar segera memproses hukum dengan tegas terhadap Hasto Kristianto. Selamatkan marwah perjuangan dari koruptor. Seharusnya PDI Perjuangan mengambil sikap tegas atas ditetapkannya sebagai tersangka Sekjen kita PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tolong pihak penegak hukum khususnya KPK itu saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto itu segera jadi putusan hukum. Satu sisi lain sangat mengesahkan di internal partai dari pusat maupun daerah, sangat meresahkan lah. Tolong tangkap Harun Masiku dan aktor intelektualnya segera merdeka. Organisasi partai dengan sekjen yang bernama Hasto Kristianto, mohon maaf, itu harus diproses secara hukum. Dan seorang Hasto, mohon maaf, jangan mempolitisasikan atau mempolitisir drama yang selama ini dilakukan di medsos-medsos. Segera melakukan tindakan hukum yang memang seharusnya perlu. Hasto Kristianto merupakan citra partai dan sebabkan perpecahan internal. Oleh karena itu, segera tangkap dan adili Hasto Kristianto karena merupakan kejahatan korupsi yang sangat luar biasa. Digoreng-goreng seolah-olah ini yang ngatur Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun, gimana kalian ini? Kalian itu jangan menghina ya, jangan menghina. Kalau ini memang ada bukti silakan begitu. Ya. Betul. Kalau ada bukti silakan. Saya nggak akan membela Pak Jokowi. Kalau memang Pak Jokowi ada korupsinya, buktikan. Gitu. Ya, untuk apa saya bela orang korupsi? Ya, tapi ternyata sampai hari ini tidak ada satupun bukti. Ya, bukan saya belain Pak Jokowi, tapi saya melihat tidak ada bukti Pak Jokowi korupsi. That's the point, itu poinnya, bos. Nah, ya, kalau Hasto sudah ada alat bukti. Nah, kenapa Hasto sampai dulu tidak berani ada yang tahan? Karena pada waktu itu Pak Hasto PDIP masih berkuasa. Ya, PDIP masih berkuasa. Ya, tentu Pak Hasto sebagai sekjen ada tokoh yang sangat sentral. Paham ya? Nah, jadi ini poin-poin penting. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, buat para mahasiswa, ya, zamannya udah berubah, dikit-dikit demo. Ini memperburuk citra bangsa kita kalau demonya sampai ribut begitu. Kalau mau berdialog, sekarang eranya dialog. Datanglah ke
DPR. Terbuka DPR itu. Ya, DPR sangat terbuka. Ya. Dialog gitu. Jangan dikit-dikit demo gitu. Demo boleh, tidak dilarang. Tetapi jangan sampai ada kerusakan. Ya, tapi alangkah baiknya tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Artinya ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Teman-teman sekalian, artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Nah, untuk yang tadi menyampaikan surat sehingga tidak bisa mengikuti, kebijaksanaan dari panitia adalah ini karena alasan-alasan kemanusiaan, pernikahan, sakit, kami bisa sangat memahami sehingga mengizinkan untuk tidak mengikuti rangkaian acara retreat di Magelang ini. Namun demikian, karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD juga bisa diputuskan dengan cepat, maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di kota, kabupaten, atau provinsi masing-masing. Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi, dan untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Nah, demikian update dari panitia untuk soal kehadiran peserta. Silakan, apabila ada pertanyaan. Ya, ini kami kan baru menerima data ya secara mental, artinya 49 yang tidak ada kabar ini bisa saja dari latar belakang manapun, bisa juga masih belum masuk, ya bisa juga mungkin terlambat atau ada hal-hal lain. Nah, karena itu panitia akan terus menghubungi 49 yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan. Sekjen PDIP Hasto resmi ditahan KPK, langsung ada instruksi dari Mak Banteng Megawati. Semua kepala daerah PDIP diminta stop dan enggak jadi ikut retreat Magelang. Ada apa ya teman-teman? Ya, Ketua Umum PDIP Mak Banteng Megawati Soekarnoputri resmi mengeluarkan surat edaran yang isinya kepala daerah PDIP harus menunda keberangkatan ke retreat di Akmil Magelang yang jadwalnya itu 21-2 Februari 2025. Bahkan kalau ada yang udah dalam perjalanan, mereka harus berhenti dan tunggu instruksi lebih lanjut. Selain itu, mereka juga wajib standby komunikasi dan siap menerima panggilan partai. Surat ini jelas muncul setelah Hasto Kristianto ditahan KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Jadi, apakah ini langkah antisipasi PDIP atau ada strategi politik lain di balik keputusan ini, teman-teman? Atau PDIP lagi merasa paling tersakiti dan menjadi korban? Coba deh, share pendapat kalian dalam komennya. Sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga.
kita adalah negeri berjuang, sehingga saya tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum agar saya termasuk memeriksa keluarga Mas Jokowi. KPK menahan Hasto Kristianto. Sekjen PDI Perjuangan itu ditahan usai diperiksa sebagai tersangka Kamis ini. Hasto terlihat menyelesaikan pemeriksaan pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian dia sudah memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye dan diborgol. Hasto dijerat sebagai tersangka KPK dalam 2 perkara, yakni dugaan suap komisioner KPU RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto sempat mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, tidak menerima permohonan tersebut sebab dinilai tidak memenuhi unsur formil. Hakim menjelaskan bahwa Hasto mempersoalkan 2 sprindik yang mendasari penetapan tersangka KPK dalam 1 permohonan pra-peradilan. Seharusnya diajukan dalam 2 permohonan. Atas putusan itu, Hasto kemudian kembali mengajukan pra-peradilan dalam 2 permohonan. Sidang perdana sudah dijadwalkan PN Jaksel 3 Maret 2025 mendatang. Namun KPK tetap memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka. KPK menyatakan bahwa pra-peradilan tidak menghalangi proses penyidikan. Kini Hasto sudah ditahan penyidik. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam 2 perkara. Pertama yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW ex caleg PDI Perjuangan Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan. Sementara itu terkait dengan perkara dugaan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelpon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian 6 Juni 2024 atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Atas perbuatannya Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya cuma mau baca puisi, boleh? Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat giliran. Coba siapa nyangka padahal waktu itu mau nangis, mau marah ketika Jakarta nih ya, gila nih Jakarta. Terus aku mikir, gua tunjukin silatnya saya. Lo ya, coba toh yang direkayasa lah, saya itu kan kayak nggak ngerti, nggak orang lapangan, nggak opo ngono. Aku mikir ki gawe-gawe senario ki, maaf 1000 maaf, bodoh apa ngambil mau Bali, gitu kan, kayaknya enak kalau ngambil Bali, dadat ngono kan, wes. Terus yang dijadikan aku sampai guyang-guyu, orangnya namanya kan Gajah, wakilnya itu dulu dari Buleleng, aku tuh kenal semua lo. Lah iya pokoknya aku Gajah baik.
Lah terus aku tuh mikir, dia mau mimpin Bali. Ya wis menang lah. Menang tau Bali. Gitu, karena apa? Gua mainin deh silatnya, tak. Nah, gitu loh. Sombong banget. Jawa Tengah. Wong diambil. Gitu tau. Terus aku cuma lihat-lihat siapa sih wongi kan ngono. Terus aku meneng deh. Gua serang juga apa enggak ya? Jawa Tengah. Terus Jawa Timur. Mana lagi? Sumut. Terus tempatnya Pak Oli. Mana lagi tuh? Pokoknya 5 ya. Terus aku tuh cuma mikir gini. Kalau nanti saya benar-benar main silat banget gitu, terus kalau ada apa-apa terus piye gitu tau. Ya udah aku cuman mikir, ya enggak apa-apa deh, aku yakin kok sama rakyatku. Apa begitu di atasnya itu pada nggak jadi, di bawahnya dong boleh lihat kabupaten, kota dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita masih tetap number 1. Nah kayak ini Pak Pramil, oh tadinya nangis-nangis. Saya keren loh. Oh, kalau memerintahkan tuh keren saya. Saya hanya bilang ini, Pramono Anung, ini ya duduk di sini. Saya Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya minta kamu untuk calon DKI. Gitu, tanya sama dia kalau bohong. Langsung dia merah segala. Saya nggak mau. Ini perintah ketua umum. Gitu, udah gitu. Kayak mau nangis, aku bilang keluar. Sana telepon istrimu. Oh aku seneng, kenapa? Toto datang lagi. Loh namanya istrinya kan Mbak Hani gitu. Hani bilang, loh kalau itu perintah ibu kamu mesti nurut. Hore! Jadi dia udah gitu sama si Rano, si Dol itu. Aku pikir siasat apa nih yang nggak dilihat tuh, yang sama suka ganggu gue. Oh iya dah, saya kan kenal sama banyak orang Betawi. Iya dong. Si Dul aja udah gue jadiin. Dul sini lo, gue pasangin, lo mau nggak sama si Bram? Bener nih bu, masa gue bohong sih? Jadi lo ya deketin itu dah. Si ini apa namanya? Bukan, kalau yang jagoan orang Betawi ini apa namanya? Bukan Bitung. Jawara. Saya banyak kenal Jawara lo. Diam-diam aja. Makanya lo wartawan jangan gua dibikin yang namanya hoax sama apa namanya? Bully, ntar kalau udah datang ya tak gitu loh. Gimana sih? Tapi selalu kok mikirnya, aduh Bu Mega paling juga lemes gini. Oh kalau aku suruh ngamuk, yo pokoknya ngamuk kabeh dah. Nah kenapa toh tadi saya permulaannya itu yang saya bilang, energi kita tuh mesti langsung naik lagi karena sudah sah Bung Karno itu dikembalikan nama baiknya. Nah dengan begitu jadi apa, kalau kita baca namanya ajaran atau ide-idenya, apalagi ini penuh tantangan, makanya saya dulu ada juga tulisannya kalau nggak salah untuk 17 Agustus tahun Vivere Pericoloso. Dan yang sebetulnya saya dari dulu ingin ngomong, yang saya senang dalam diri saya sendiri, orang kok nggak inget ya, yang membacakan proklamasi itu sopo. Udah gitu dia ditaruh di mana, tapi terus setiap 17-an kan orang ngomong tau, proklamasi gitu. Terus orang selalu ribut ingin tuh disuruh baca itu. Dalam batin saya, lo inget gak sih yang pertama kali ngomongin itu kan sopo? Emangnya datang melayang-layang gitu loh. Supaya kamu insaf, ya tetap Bung Karno sepanjang ada republik ini.
Lupa, Pak Darto aja lupa. Kalau itu yang bikin tuh tulisannya kan ada. Saya seneng banget deh. Kalau udah mau datang 17-an, saya suka menggoda diri saya sendiri. Nah saya pikir, nih orang-orang yang sok-sok kayak wis wah lupa dia tetap di bawahnya Bung Karno. Kalau udah proklamasi, gawat deh orang-orang kita. Kita itu bukan kita PDI Perjuangan. Setelah Hasto KPK kabarnya bakal sasar Megawati terkait kasus Harun Masiku. Jadi setelah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK, dinamikanya jadi makin seru nih. Kabarnya KPK berpeluang bakal manggil Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk diperiksa. Juru bicara KPK Tessa Mahardika bilang peluang pemanggilan itu katanya karena Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAW Harun Masiku. Tapi Tessa bilang pemanggilan itu hanya akan dilakukan jika penyidik merasa membutuhkan keterangan. Setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Ya teman-teman, KPK akhirnya resmi nih menahan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dia itu ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini bermula dari dugaan suap ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI, termasuk Harun Masiku, yang sampai sekarang masih buron. Dan gak cuma soal suap, tapi Hasto juga diduga menghalangi penyidikan teman-teman. Dia disebut membocorkan operasi tangkap tangan OTT dan bahkan menyuruh Harun Masiku buat ngumpetin handphone biar nggak ketahuan KPK. Nah buat teman-teman yang nggak ngikutin informasinya nih, jadi Hasto ini sempat loh ngelawan lewat pra-peradilan, tapi permohonannya itu ditolak. Sekarang dia ajukan 2 pra-peradilan lagi buat coba lepas dari status tersangkanya. Kasus ini jelas bukan main-main teman-teman, apalagi melibatkan partai besar. Apakah ini akan jadi titik balik dalam pemberantasan korupsi atau justru makin banyak drama politik? Coba deh kita tunggu kabar selanjutnya ya. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Hahaha, pasti malam ini ada yang ketawa karena Pak Hasto berompi orange. Kok bisa penyidik keluar masuk mulu? Kok bisa juga penyidik dengar pesanan keluarga? Tapi nggak apa-apa Pak, justru ini awal perlawanan itu. Jadi kita akan bongkar satu persatu. Ini akan makin seru. Ini awalnya, ini yang publik tunggu-tunggu. Jadi ya Pak, ada ibarat gini, roda itu berputar. Ya mungkin Bapak di atas, ntar juga ditinggal. Bye. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret yang akan digelar di Akademi Militer di Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Instruksi itu ditekan Megawati per Kamis 20 Februari 2025 menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku. Ada 2 poin yang diinstruksikan Megawati.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah telanjur menuju area retret. Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK pada Kamis 20 Februari 2025 usai sebelumnya ditetapkan tersangka dan dijerat kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto menjawab Wahyu agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat skema pergantian antar waktu atau PAW. Hasto dijerat dengan 2 pasal sekaligus oleh KPK, yaitu sebagai tersangka pemberi suap bersama Harun Masiku serta tersangka perintangan penyidikan atas perannya dalam menghalangi pencarian Harun yang masih buron sampai saat ini. Hasto sendiri sempat mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melepas status tersangkanya tersebut. Namun upaya Hasto ini kandas lantaran tidak diterima hakim. Memeriksa keluarga Pak Jokowi. Halo, saya Adris Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, ternyata akhirnya Bung Hasto juga menggunakan rompi orange. Tak kirain sudah selesai, tetapi ternyata ada orasi Bung Hasto yang mengatakan bahwasannya hukum jangan pandang bulu. Nah, ini salah satunya adalah hukum tidak pandang bulu dengan Anda masuk penjara ini, ditahan ini dengan menggunakan rompi orange. Ini adalah salah satu wujud bahwasannya hukum tidak pandang bulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Hasto mengatakan ini harus memeriksa Jokowi dan keluarganya. Nah, kemudian ada orang beranggapan bahwasanya ini Bung Hasto ini, ya termasuk Rocky Gerung dan sebagainya, ini adalah orderan dari Jokowi misalnya gitu kan. Dan jika, nah ini pakai logika ya, ini logika yang paling logis ya. Jika Jokowi bermasalah dan ada kartu trufnya sama Hasto dan sama PDIP dan banyak masalahnya korupsi dan lain-lain sebagainya, itu pasti Pak D. Jokowi takut, khawatir kan dibongkar. Logikanya kan gitu. Misalnya gini, kita berteman dengan seseorang, kita sama-sama pegang kartu truf nih, kartu as ini. Gak mungkin lah kita saling menjerumuskan. Bener gak? Bener gak? Kalau lu misalnya lu sama gua nih, lu punya kartu truf gua, kemudian gua jerumusin lu, pasti lu akan buka semuanya. Lu akan pasti bongkar semua tentang gua dan pasti gua juga ikutan terjerumus gitu. Logikanya gitu aja. Nah, jadi simpelnya sekarang gini aja, kalau memang Bung Hasto punya bukti-bukti konkret, bukti-bukti valid, semuanya paparkan saja. Dan kita juga apa namanya, penasaran ini apakah benar, jangan-jangan. Nah, bisa juga ya, saya sebagai orang yang fans Jokowi, kalau memang ternyata Jokowi selama ini bermain di belakang, sebenarnya kita juga akhirnya ya kita akan kecewa sama Pak D. Jokowi. Tapi jika semua itu tidak pernah terjawab, tidak pernah terbongkar, dan semuanya ini hanya sekedar asumsi fantasi, fantasi, ilusi dan sebagainya, ya sudah, Anda jalani saja hukumannya, Bung. Ya, jalani saja hukumannya dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya Indonesia saat ini benar-benar salah satunya adalah tidak pandang bulu dalam aspek hukum. Dan ini sebenarnya juga bisa sangat terang sekali kita lihat selama ini. Kenapa selama ini dihalang-halangi? Ya pasti ada kekuatan besar yang selama ini menghalangi KPK untuk memeriksa Bung Hasto dan teman-temannya. Dan kekuatan besar itu udah pasti bukan Pak D. Jokowi, ya kan? Nah, kekuatan besar itu apa? Ya sekarang udah terjawab, masyarakat bisa jawab sendiri. Saya juga gak bisa menuduh dan sebagainya. Tapi masyarakat yang pintar dan cerdas sudah pasti bisa melihat, oh ternyata KPK selama ini dikangkangi oleh siapa ya? Apakah oleh Pak Jokowi atau ada kekuatan besar yang lain? Kan gitu. Ini sangat gampang, gamblang banget loh melihatnya. Kalau saya melihat kasus ini, gak mungkin Pak D. Jokowi yang menghalang-halangi selama ini. Kalau Pak D. Jokowi menghalang-halangi, ngapain? Ya kan? Karena
pasti ada sesuatu kekuatan besar yang dia sendiri juga tidak bisa untuk melakukan itu. Mungkin itu salah satu kelemahan Pak Jokowi juga, ya. Kenapa dia tidak di satu sisi ya, tapi di sisi lain kan memang KPK itu mandiri. KPK itu tidak boleh diintervensi katanya kan gitu. Nah, jadi yang mengintervensi bukan presiden, mungkin yang mengintervensi adalah kekuatan-kekuatan besar yang lain ya. Kita mungkin orang-orang yang mengamat politik, yang orang pernah aktivis pasti paham lah. Jadi masyarakat bisa melihat juga, masyarakat sudah mulai banyak yang cerdas kok hari ini. Oh, ternyata begini, selama ini kayak gini. Oh, berarti ini biangnya gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau saya penasaran juga nih, Bung Hasto, kita ikut prihatin dengan menggunakan rompi orange. Semoga semua bisa berjalan dengan baik dan hukum Indonesia semakin baik. Dan kita penasaran juga kalau memang ada bukti-bukti yang berkaitan dengan Jokowi dan keluarganya, silakan dibongkar. Toh kalian juga adalah orang yang bagian dari pemerintahan Jokowi selama ini. Apakah benar-benar kalian punya menyimpan kartu truf Jokowi dan sebagainya? Ya kalau ada ya mungkin itu menjadi salah satu kegemparan yang ada di Indonesia. Ya kan? Karena selama ini tidak hanya Presiden Soeharto aja yang dibongkar. Presiden Gus Dur sempat dikasuskan buleget, kasihan. Zaman Megawati, SBY nggak ada tuh yang dibongkar, ya kan? Walaupun mereka semua pasti ada kasus-kasus yang selama ini kita masyarakat juga pasti tahu. Masyarakat sudah sangat-sangat memahami dengan terang ya. Tapi selama ini kan mungkin itu dianggap sebagai kasus biasa saja, ya karena kebijakan dan sebagainya. Nah, korupsi apa yang dilakukan oleh keluarga Jokowi yang bikin gempar dan sebagainya itu sebenarnya sangat gampang kok melihat apa sih kegiatan anak-anaknya sebagainya. Nah, kalau ada yang di belakang itu yang kita tidak tahu ya itu silakan aja dibongkar. Monggo. Kita tunggu sebagai rakyat, kita menunggu juga. Ya kan? Salam, saya Adri Sarizal. Partai politik itu menelanjangi dirinya sendiri yang selama ini bertopeng mengatasnamakan kepentingan negara, kepentingan rakyat. Padahal itu adalah sebuah kebohongan. Dan ini dipertontonkan. Mereka mengutamakan kepentingan partai politik daripada kepentingan negara. Dengan melawan daripada kebijakan presiden sebagai kepala negara, mengutamakan kepentingan instruksi daripada ketua umum. Rusak ini dalam hal bernegara kita ini. Ya. Jadi jangan selalu mengkampanyekan demi kepentingan rakyat, demi kepentingan negara, bohong. Ya. Semua itu demi kepentingan partai politik. Jangan menjual atas nama rakyat, menjual atas negara. Itu sebuah kebohongan. Dan ini dipertontonkan. Mengutamakan instruksi daripada ketua umum daripada instruksi seorang presiden menjadi kepala negara. Ya, kepada masyarakat Indonesia. Ini semua dipertontonkan. Jadi jangan percaya dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara. Semua itu adalah untuk kepentingan partai politik. Terima kasih. Saya akan kasih judul Wakil Rakyat dari PD Perjuangan itu untuk ketua umum, bukan untuk rakyat. Ya, dimana seorang Megawati kemarin memberikan instruksi kepada pejabat-pejabatnya yang sudah dilantik ya menjadi kepala daerah untuk menunda retret yang dimana diinstruksikan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti retret di Magelang. Uniknya pejabat ini kan harusnya mengikuti aturan yang ada, yang dimana seorang Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia adalah atasan yang paling tertinggi. Tapi dikendalikan oleh seorang ketua umum untuk tidak mengikuti retret pada waktu kemarin dan meminta untuk ditunda. Ini kan sekelas apa? Dan kita tahu kan rasanya bagaimana menjadi seorang Presiden Jokowi pada waktu itu yang begitu dikekang oleh seorang Megawati dan dari PDI Perjuangan, memberikan aturan-aturan tersendiri. Ruang gerak Presiden Jokowi pada waktu itu begitu dibatasi. Ini faktanya seperti ini. Jadi bagi kalian yang belum sadar sampai sekarang, ya, itu sangat kebangetan bahwasanya seorang pemimpin tertinggi saja tidak dihiraukan dan harus mentaati aturan partai, aturan ketua umum. Bagaimana mau mengikuti hati nurani rakyat? Bagaimana harus membela rakyat? Tapi untunglah tidak semua kader PDI Perjuangan yang menjadi wakil rakyat mengikuti arahan Megawati. Ada beberapa kader PDI Perjuangan yang tetap mengikuti retret. Nah, daftarnya ada di bawah ini, saya sebutkan.
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang sedang menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.